Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Politik Islam Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran politik Islam klasik, dan ada 4 pemikir Islam yang akan kita bahas pemikiran politiknya masing-masing, yaitu Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Arabi, dan Mulla Sadra. Al-Farabi itu hidup pada tahun 870 sampai 950. Al-Farabi dikenal sebagai salah satu pemikir politik Islam yang ternama. Salah satu karya monumentalnya adalah kitab berjudul Ara'u Ahlil Madinatil Fadilah, pandangan-pandangan penduduk negara utama. Terkait dengan proses pembentukan negara, Al-Farabi berpendapat bahwa setiap manusia secara alami membutuhkan banyak hal yang tak semuanya dapat ia penuhi sendiri demi mempertahankan keberadaannya dan mencapai kesempurnaan tertingginya. Segala sesuatu yang dibutuhkan semua orang untuk mempertahankan diri dan mencapai kesempurnaan dapat dikumpulkan dan didistribusikan dalam sebuah asosiasi. Jadi menurut Al-Farabi, mengapa diperlukan adanya negara itu dikarenakan bahwa secara alami manusia itu tidak mungkin mampu untuk memenuhi semuanya secara sendirian. Dari tadinya kebutuhannya hanyalah sesuatu yang sifatnya sekitar saja, manusia itu perlu ada orang yang bisa diajak bicara, ada yang bisa diajak kolaborasi, ada yang bisa diajak untuk barter, misalnya zaman dulu gitu kan ya itu. Dan kemudian lama-lama ketika tadinya hanya keluarga terkecil, kemudian masyarakat, dan akhirnya ketika kebutuhan-kebutuhan itu makin kompleks, makin besar, maka akan terbentuk dengan sendirinya sebuah pemerintahan atau negara. Dalam menjelaskan mengenai bentuk-bentuk negara, Al-Farabi membagi negara itu, model negara itu berdasarkan kepada ideologi berikut ini. Ada yang pernah disebut dengan Al-Madinatul Fadilah atau negara ideal atau negara utama, yaitu negara yang didirikan oleh warga negara yang mempunyai tujuan kebahagiaan hakiki sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Punya tujuan dan bisa berjalan sistemnya sesuai dengan tujuan tersebut. Sementara yang kedua adalah model Madinatul Jahilah, yaitu negara jahiliyah. Tidak punya ideologi yang tinggi, negara tidak mempunyai tujuan yang ideal sama sekali atau menganut ideologi yang bertentangan dengan kebahagiaan hakiki, dan negara tersebut berjalan sesuai dengan ideologinya yang keliru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Madinah Fasiqah. Al-Madinah Fasiqah atau kota atau negara fasik, yaitu negara yang pandangan-pandangan para warganya sebenarnya adalah pandangan kota ideal, pandangan Madinah Fadilah. Mereka tahu di mana meletakkan kebahagiaan dengan cara yang benar, meyakini adanya Allah, mengetahui kehidupan setelah kematian. Akal mereka juga berjalan dengan baik, dan mereka tahu bahwa di sanalah bahwa secara idealitas mereka ini layaknya penduduk kota ideal. Akan tetapi pandangan-pandangan ideal tersebut sayangnya tidak tercermin dalam perilaku keseharian. Kalaupun mereka berbuat baik dan menciptakan kesejahteraan, mereka melakukannya dengan motif di luar nilai-nilai yang mereka anut dan mereka yakini, seperti untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh penghormatan, gengsi sama mereka. Di negara seperti ini perilaku hipokrit, oportunistik, dan pragmatis itu merajalela. Kemudian yang keempat adalah Al-Madinatul Mubaddilah atau negara yang bertukar kebutuhan. Negara yang pada awalnya sama dengan negara utama, namun kemudian lama-lama berganti menjadi perilaku yang menyimpang dan menyeleweng jauh dari cita-cita negara ideal. Lama-lama negara tersebut menganggap apa yang sebelumnya dianggap baik sebagai hal yang buruk dan apa yang sebelumnya dianggap buruk sebagai kebaikan. Jadi ini adalah negara yang bertransformasi secara buruk dari sesuatu yang awalnya baik, tapi karena lama-lama mungkin
kemungkinan prosesnya adalah karena ada banyak sekali kefasikan yang muncul, hipokritas yang muncul, maka lama-lama hipokritas itulah yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan lama-lama berubah pandangannya dari yang tadinya negara utama, negara fadilah, menjadi negara yang buruk. Itu disebut dengan Madinah Mubaddilah atau negara yang bertukar kebutuhan. Sementara yang kelima adalah Madinah Dhallah, negara Sad, yaitu negara yang warganya memiliki cita-cita ideal, akan tetapi mereka meletakkan cita-cita ideal itu pada sesuatu yang buruk. Kepalsuan, penipuan, pengelabuan. Bagi mereka moralitas tertinggi justru terletak pada berbagai perilaku yang buruk. Negara ideal hanya akan bisa terwujud jika diperintah oleh penguasa tertinggi yang benar-benar memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis pengetahuan. Ia mampu memahami dengan baik segala yang harus dilakukannya. Ia mampu membimbing dengan baik sehingga orang-orang atau rakyat mau melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ia mampu memanfaatkan orang-orang yang memiliki kemampuan. Ia mampu menentukan, mendefinisikan, dan mengarahkan tindakan-tindakan ini ke arah kebahagiaan. Hal ini hanya terdapat pada orang-orang yang memiliki kecenderungan alami yang besar lagi unggul. Jadi Al-Farabi juga menetapkan bahwa sistem yang baik hanya akan bisa berjalan seandainya pemimpinnya juga adalah pemimpin yang baik. Ada 12 kriteria luhur yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara, diantaranya adalah 1. Lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, dan kuat daya ingatannya, cerdik, pintar, pandai mengumpulkan pendapat, dan mudah dimengerti uraiannya. Jadi nomor 5 ini artinya komunikasi politiknya bagus gitu ya. Yang nomor 6, cinta kepada ilmu pengetahuan. 7, tidak rakus dan menjauhi kelezatan jasmani. 8, cinta kejujuran dan benci kebohongan. 9, berjiwa besar dan berbudi luhur. 10, cinta keadilan dan benci kezaliman. Yang ke-11, kuat pendirian. Dan 12, tidak terikat pada materi dan uang. Kriteria pemimpin negara ideal yang dirumuskan oleh Farabi ini sangat dekat dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles dan juga Plato juga ya, karena Plato juga menolak demokrasi, yaitu kepemimpinan oleh rakyat kebanyakan. Ketika Al-Farabi mengatakan bahwa dengan segala macam kriteria yang sangat ketat semacam itu, ini sebenarnya kembali kepada mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh para pemikir atau para filsuf Yunani. Hanya saja Al-Farabi mengemukakan teorinya tentang kriteria pemimpin ini dengan mengemukakan terlebih dahulu jenis-jenis negara. Nah, jadi kalau Aristoteles, Plato, Socrates juga itu kan tidak menyebutkan dulu nama negaranya, model-model negaranya, dan tapi kalau Al-Farabi menyebutkan negaranya, dan ada yang disebut dengan Al-Madinatul Fadilah yang hanya akan bisa dipimpin dan sistemnya hanya akan bisa berjalan seandainya dipimpin oleh orang yang memiliki aristokrasi, orang-orang yang memiliki kebijakan dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita bahas. Kemudian perbedaan lainnya, Al-Farabi memasukkan unsur religiusitas sebagai ciri utama masyarakat yang berbahagia. Selain itu, dalam kitabnya itu Al-Farabi juga menyatakan bahwa pemimpin bagi negara ideal itu dilahirkan dalam konteks profetik, yaitu dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Jadi pemimpin ideal adalah para nabi dan para penerusnya. Kita masuk ke Al-Mawardi. Al-Mawardi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tidak mungkin seorang mampu mencukupi hajat hidupnya sendiri kecuali berhubungan dengan orang lain. Ia juga menyatakan bahwa masing-masing manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal inilah yang menyebabkan tiap individu membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan itulah kemudian manusia membuat kesepakatan atas dasar kepentingan bersama dan dipedomani oleh aturan-aturan yang mengikat mereka, yaitu syariat agama dalam sebuah institusi atau lembaga yang disebut sebagai negara. Namanya bisa daulah, sultanah, al-khalifah, dan lain-lain. Nah, Al-Mawardi adalah pemikir yang pertama kali mempopulerkan istilah ahlul halli wal aqdi dalam kitab yang berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah. Dengan teorinya ini ia memberikan dasar kebenaran atau malah pembenaran atas proses pembentukan pemerintahan di dunia Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa dia hidup. Secara etimologis, ahlul halli wal aqdi bermakna pakar pengurai dan pengikat. Maksudnya adalah orang yang mampu mengurai berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat, serta mampu menetapkan aturan-aturan yang mengikat masyarakat. Sebuah pemerintahan akan memiliki legitimasi untuk berkuasa jika didukung oleh ahlul halli wal aqdi. Al-Mawardi berpendapat bahwa penetapan Abu Bakar dalam peristiwa Saqifah memiliki legitimasi karena di saat itu berkumpul ahlul halli wal aqdi yang memberikan dukungan kepada Abu Bakar. Demikian juga yang terjadi pada Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya hingga masa Abbasiyah.
Dan ada 3 kriteria ahlul halli wal aqdi. Pertama, mempunyai kredibilitas dan integritas yang dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya. Dan yang ketiga, mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling cakap dalam memerintah. Jadi proses legitimasi seseorang itu, seorang penguasa, hanya akan bisa didapatkan seandainya ia dipilih dan direstui oleh orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria ini. Kita masuk ke Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sebenarnya lebih banyak dikenal karena pendapat sufistiknya itu wahdatul wujud. Secara sederhana teorinya ini menyatakan bahwa tugas manusia adalah meraih kesempurnaan dengan cara menghiasi diri dengan sebanyak mungkin akhlak atau sifat Tuhan. Terkenal dengan prinsip at-takhalluq bi akhlaqillah. Sementara itu, sejumlah akhlak Tuhan memang terkait dengan urusan sosial politik manusia, bahwa Tuhan itu maha pengatur, maha pemberi rizki, maha adil, dan lain-lain. Karena itu Ibnu Arabi juga berbicara tentang manusia sempurna yang memiliki peran sosial politik. Jadi kalau kita belajar bagaimana proses manusia itu meraih kesempurnaan diri, itu Ibnu Arabi mengajarkan, menyatakan bahwa kesempurnaan diri manusia itu, takal insan itu hanya bisa diperoleh ketika dia ketika dia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat Tuhan. Dan sifat-sifat Tuhan itu banyak yang terhubung dengan masyarakat, yaitu mengatur, ya, al-mudabbir, ar-razzaq, maha pemberi rezeki, dan lain-lain. Karena itu maka manusia yang baik adalah manusia yang mampu mengatur, yang mau mengatur, yang memiliki sifat-sifat, dan sifat-sifat tersebut hanya akan bisa kelihatan seandainya ia terjun di tengah-tengah masyarakat dan menjalani kehidupan sosial politik. Kurang lebih seperti begitu ya pendapat Ibnu Arabi terkait dengan masalah politik ini. Ibnu Arabi juga mengatakan bahwa negara atau kota terbentuk berdasarkan kenyataan sosial, bahwa manusia adalah jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, dan tidak mungkin seorang diri memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan atau berdampingan dari dan dengan orang lain. Karena itu satu sama lain membutuhkan dan mendapat kebutuhan hidup. Keinginan mencukupi kebutuhan agar bertahan hidup dan untuk memperolehnya memerlukan kerjasama, mendorong mereka berkumpul di suatu tempat agar bisa saling menolong dan saling memberi. Proses itulah yang membawa terbentuknya kota-kota dan akhirnya menjadi negara. Dalam hal bentuk negara, Ibnu Arabi sependapat dengan Aristoteles yang berpendirian bahwa sistem monarki adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Alasannya, raja memiliki segala keutamaan sebagai seorang pemimpin, melebihi keutamaan yang dimiliki oleh warga biasa. Jadi kemungkinan untuk bisa mengatur atau mengejawantahkan sifat-sifat ketuhanan pada diri seorang pemimpin itu akan lebih terbuka seandainya sistem yang ada adalah sistem monarki. Raja dikatakan merupakan sumber hukum, merupakan hukum, sumber, dan pelaksana hukum karena ia memiliki kemampuan dan kekuatan politik yang lebih dari apapun. Dasar otoritas dan kekuasaan seorang pemimpin adalah mandat dari Tuhan atau merupakan tugas yang diberikan Tuhan dengan kedudukan istimewa berupa keutamaan dan keunggulan. Kita masuki yang terakhir, yaitu mula sadra. Dari sisi entry point-nya, yaitu cara ketika memasuki pemikiran politik, mula sadra itu dekat dengan cara yang dipakai oleh Ibnu Arabi, yaitu berangkat dari manusia sempurna yang memiliki tugas-tugas ketuhanan. Teori al-hikmah al-muta'aliyah yang terkait dengan 4 terminal perjalanan jiwa manusia itu berawal dari perjalanan dari makhluk kepada Tuhan, ke Al-Haq, dilanjutkan dengan perjalanan bersama Al-Haq di dalam Al-Haq, lalu dilanjutkan dengan pengembaraan spiritual dari Al-Haq menuju makhluk dengan membawa sifat-sifat Al-Haq, dan diakhiri dengan perjalanan di tengah-tengah makhluk sambil membawa sifat-sifat Al-Haq. Ini Al-Asfar Al-Arba'ah ya. Sebagian mungkin sudah pernah mempelajarinya. Nah, di sini kan dalam pandangan mula sadra, sang pengembara spiritual pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat. Ya, terminal terakhir itu adalah kembali kepada masyarakat. As-safar gitu kan, ma'al khaq, berada di tengah-tengah masyarakat,
memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat dalam rangka apa? Dengan membawa karena orang tersebut, orang yang sudah melakukan yang sudah sampai pada terminal tersebut, dia berada di tengah-tengah masyarakat dengan membawa sifat-sifat Rabbani, sifat-sifat ketuhanan. Dan dia gitu kan ya, ketika berada di tengah-tengah masyarakat itu memiliki tugas untuk melakukan pembimbingan spiritual kepada masyarakat agar masyarakat itu mengikuti jalan sebagaimana yang pernah ia tempuh. Karena kebanyakan masyarakat itu masih berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat awam itu dipandang sebagai masyarakat yang berada di tengah-tengah masyarakat tapi tidak memiliki orientasi untuk melakukan perjalanan spiritual menuju al-haq, menuju Tuhan. Dan tugas itulah yang dilakukan oleh para nabi, para imam, dan para wali kekasih Tuhan. Dari sisi ini Mullah Sadra memandang bahwa tugas-tugas kenabian berimpit dengan tugas-tugas politik. Jadi sama gitu, yang namanya nabi itu tugasnya sama dengan tugas kenabian itu sama dengan tugas-tugas politik. Ketika seorang menjadi nabi, maka dia pasti melakukan tugas-tugas politik, yaitu menguasai manusia, membimbing manusia gitu. Karena politik itu artinya adalah upaya untuk membimbing manusia, masyarakat agar mereka menempuh jalan kebaikan, menempuh jalan kebahagiaan. Sementara kenabian juga sama gitu. Agama juga sama. Agama juga memiliki tugas seorang pendakwah agama adalah mengajak masyarakat kepada kebaikan dan kebahagiaan. Hal ini juga kemudian dilanjutkan oleh para manusia pilihan atau pelanjut pewaris Nabi, A'imah, dan juga fuqaha. Sebagian peneliti meyakini bahwa teori politik dari Wilayatul Faqih mengambil inspirasi dari teori Al-Asfar Al-Arba'ah atau 4 perjalanan spiritual manusia yang dicetuskan oleh Sadra tersebut. Secara umum tugas pemerintahan agama menurut Mullah Sadra adalah sebagai berikut. Pertama, mengatur urusan kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengatur urusan spiritual masyarakat dengan cara menyampaikan mereka kepada kedekatan dengan Tuhan. Yang ketiga, mengingatkan masyarakat kepada perkara-perkara ukhrawi dan hari kiamat. Yang keempat, memberi petunjuk kepada masyarakat kepada jalan yang benar, yaitu jalan spiritual para pesuluk atau para pejalan spiritual gitu, para pengembara spiritual. Memimpin itu sama dengan mengajak manusia mengikuti jalan spiritual. Dalam pandangan Sadra, kepemimpinan seorang pesuluk atas masyarakat awam adalah konsekuensi logis dari posisinya yang sudah sampai di terminal terakhir perjalanan spiritualnya, di mana ia punya tugas untuk menarik manusia awam agar mengikuti jalan spiritual tersebut. Artinya di sini sangat penting sekali menurut Sadra. Pertama, seorang wali punya kewajiban memimpin masyarakat. Karena itu maka seandainya seorang wali hanya diam saja gitu kan ya, dia sudah sampai pada titik tertentu, sudah sampai misalnya mendapat sifat-sifat ilahiyah gitu. Dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi berdasarkan teori ini itu bukan seorang wali yang benar. Wali yang benar itu dia memiliki kewajiban untuk memimpin masyarakat. Dan kemudian yang kedua juga sangat penting bahwa seorang pemimpin masyarakat haruslah seorang wali gitu. Karena apa? Karena hanya walinya yang tahu jalan yang benar. Hanya seorang walilah yang sudah pernah meniti jalan kebenaran tersebut. Dan hanya seorang walilah yang mampu memimpin dan mengajak orang awam ke arah jalan kebenaran. Serta perilakunya bisa menjadi contoh bagi orang-orang awam. Ini ada salah satu kalimat di dalam wasiat politik Imam Khomeini yang sangat terkenal. Yang ini bahasa Farsi, bunyinya adalah moto islah nakunim khode mondro nami tawanim kishwari khode mondro islah kunim. Selama kita tidak bisa mampu membenahi diri sendiri, kita tak akan pernah bisa membenahi negara kita. Jadi menurut Imam Khomeini, seseorang yang menyatakan diri atau meniatkan diri, mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pemimpin, maka dan pemimpin itu artinya dia akan melakukan pembenahan terhadap masyarakat, itu yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah dia harus membenahi dirinya sendiri. Jadi yang
orang yang mampu membenahi negara adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau dia belum selesai dengan dirinya, dia belum menempuh perjalanan terminal pertama, terminal kedua, terminal ketiga, atau terminal keempat, kurang lebih seperti itu ya kalau dihubungkan dengan konteks Al-Asfar, Al-Arba'ahnya Mullah Sadra, maka dia tidak akan mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kepemimpinan dan kenegaraan dengan baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.